Shalom, selamat malam semua. Shalom. Iya. Ini nanti kalau datang lagi, kamar harus dibuka, Pak Mas. Yang ngikuti di rumah, kalau yang ngikuti di rumah, kami ada di Taipei. Taipei di mana? Jangan tanya saya. Tidak tahu. Tidak apa-apa, dulu aja. Ya, siap untuk belajar. Ini di rumah Ibu Suha. Tidak apa-apa, sudah. Oh gitu. Ya, di rumah Ibu Suha. Apa jaket itu maksudnya? Enggak apa-apa, sudah. Jaket enggak usah supaya tahu ini rumah. Musim dingin. Aman. Iya tak. Oke. Siap ya untuk belajar. Saya tidak tahu masing-masing kita itu mikir apa. Tahun ini sisa 5 hari lagi. Saya ngajak mikir begini. Siapa masih ingat waktu sekolah ada ulangan, ada ujian, terus guru bilang 10 menit lagi. Ayo, waktu itu bagaimana keadaan kita? Recording in progress. Apa? 10 menit. Ini bisa apa nih? Oh, koter. Kenapa? Enggak. Ada apa? Gapi. Dari di situ aja. Ya, tapi kamu jangan batuk-batuk loh, gak? Nanti masuk ke kamarnya. Enggak boleh. Hati-hati. Gak tahan loh, tak? Iya. Mau gitu papa nggak nyuruh kamu duduk situ. Sini laut sini. Ulang. Misalnya, guru bilang, anak-anak tinggal 10 menit lagi. Soal ujiannya ada 100. Kita baru selesai 60. Ngerti nggak ilustrasi ini? Ayo mikir apa? Cuma ada 2. Satu di antara 2. Kayak nggak pernah sekolah sih. Pasrah. Satu pasrah. Dalam kepasrahan kita, itu pasrah kepada siapa? Kepada waktu. Kepada waktu. Bukan pada diri sendiri. Jalan. Karena kalau kita pasrah pada diri sendiri, maaf, itu kebodohan kita. Betul tidak? Kenapa saya katakan kalau waktu tinggal 10 menit, soal masih 40 yang belum kita selesaikan, dan kita pasrah pada diri sendiri, itu salah besar. Betul tidak? Kenapa? Ayo mikir sekarang. Ayo cepat. Bisa selesai nggak? Apa? Mendingan diisi daripada nggak dapet. Oke, itu bukan pasrah. Lebih baik diisi daripada nggak dapat, betul. Tapi yang kita bahas, salah kalau kita pasrah pada diri sendiri. Berarti kita nggak siap. Betul? Berarti kita malas, belajarnya nggak sungguh-sungguh. Nah, pasrah kepada waktu, itu artinya, ya apapun risikonya, kita harus terima. Kan memang yang salah kita. Betul? Apakah kita akan marah-marah pada waktu? Coba belum. Kita marah-marah pada waktu? Enggak bisa. Waktu itu kita marahi, kita mati, dia senyum saja. Ayo, siapa pernah terlambat ketinggalan pesawat? Iya toh. Siapa yang pernah ketinggalan MRT, ketinggalan bus? Nah, apakah waktu akan tunduk kepada kita ketika kita marah? Diam saja. Nah, ini yang kita mau belajar. Sisa 5 hari tahun ini. Saya percaya semua kita kalau ditanya oleh Tuhan, "Hai anakku, target yang kuberikan kepadamu untuk memasuki tahun 2023 sejak 1 Januari yang lalu, ini misalnya, berapa persen yang belum kamu selesaikan?" Ngerti pertanyaannya? Masing-masing kita harus jawab di hati kita.
Nah, nanti malam sebelum kita tidur, mumpung masih ada waktu. Karena kalau kita sebelum jam 24 malam ini, sambil merenung waktu mau tidur, bukan merenung utang, enggak, itu lewatin aja gitu ya. Tapi merenung, iya, apa yang Tuhan targetkan dan belum selesai. Lumayan enggak untuk kita bisa cepat-cepat mikir sesuatu. Dengarnya maksud saya? Lumayan. Berarti masih ada 4 hari lagi. 4 hari. Betul ya? 27, 28, 29, 30. 5 hari. Ini kan 6 hari. Masih ada waktu. Ayo, kita betul-betul mikir ini. Target Tuhan untuk kita. Kenapa kita harus mikir target Tuhan? Karena tahun depan, Papa beri target lagi nggak untuk kita? Pasti ya. Nggak mungkin Tuhan memberi kita hidup. Maaf ini kalau saya pakai kalimat yang nggak enak. Kalau Tuhan tanya, Daniel, kamu tuh sibuk apa? Makan Tuhan. Terus aku tidur. Nanti lapar, aku bangun lagi. Terus makan lagi. Loh maaf. Kira-kira kalau Tuhan model saya kan bilang lebih baik pelihara babi aku Daniel daripada pelihara kamu. Maaf, loh, setuju nggak saya ngomong gitu? Kenapa? Bisa dibeleh, dimakan. Babi bisa dijual. Jangan tersinggung, jangan tersinggung. Itu loh. Maaf ya, sini pakai kalimat yang jelek supaya gampang dimengerti. Kalau kita hidup sampai umur sekian cuma makan tidur makan tidur, menghasilkan maaf tai ini. Jangan tersinggung saya ngomong ini. Rugi Tuhan ngidupin kita itu rugi. Setuju? Maka itu harus ada hasil. Harus ada. Nah, saya tidak tahu. Saya harap apa yang kita pikirkan sekarang jangan merupakan tuduhan. Setuju sama ini? Jangan merupakan tuduhan. Tapi justru merupakan pemikiran. Iya ya. 6 hari lagi kita akan masuk di tahun yang baru. Pasti ada target yang baru yang Papa beri buat kita. Ayo, selesaikan itu dengan baik. Oke? Kita lihat ayat ini supaya kita punya apa ya, motivasi yang betul-betul kita bisa mendorong hidup ini untuk serius dengan Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Ya. Kita baca sama-sama ya. 119 ayat 105. Ya. 1, 2, 3. Firman itu kita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Firman Tuhan itu digambarkan dengan 2 hal. 1 pelita dan terang. Nah, ini kita kembali ke zaman Israel dulu. Dulu kan belum ada senter, belum ada lampu, belum ada apa ya. Mereka kalau jalan malam, itu ada 2 penerang yang mereka pakai. 1 obor, ya. Nah, kedua itu pelita. Pelita itu kecil, itu biasanya tradisi mereka diikat di jempol kaki. Pelita itu. Kalau barang yang bawa mereka banyak. Yang di tangan kiri kanan ada barang, di kepala ada barang, sehingga mereka nggak bisa bawa obor. Pelita itu diikat di jempol kaki. Bisa bayangkan. Ngerti nggak? Nah, firman itu punya 2 model. 1 terang. Ya, obor. Bayangkan. Gimana kalau kita jalan di tengah malam, ya nggak ada listrik zaman itu loh. Bawa obor. Gimana coba bayangkan. Jadi terang. Iya. Sampai berapa meter ke depan kita masih bisa melihat.
Tapi kalau pelita, ayo, semuanya mikir, ini penting kan? Iya, gimana? Apa itu fungsi pelita ini? Iya, apa? Gimana caranya? Pelan-pelan jalannya. Bukan pelan-pelan. Ayo, mikir, harus ketemu. Saya nggak mau berikan jawaban. Saudara yang di rumah cuma mikir, tolong catat. Terang, obor, oke kita tahu. Sekian meter, kita bisa melihat. Tapi kalau itu di jempol kaki, melihat yang dekat, belum ketemu. Bukan itu. Jalan. Bukan. Iya, salah. Jalan. Langkah. Jangan berhenti. Lu ngerti nggak maksud saya? Iya. Artinya Jalan. Bergerak. bergerak. Karena kalau kita berhenti, kita nggak bisa kemana-mana. Justru ketika pelita ada di jempol kaki, akan berfungsi kalau kita melangkah. Saya percaya semua kita pasti ngerti konsep ini. Mungkin di 3 hari, seminggu yang akan datang, kita itu bisa melihat. Ya, mungkin 3 hari yang akan datang, seminggu yang akan datang, kita bisa tahu, oh aku punya rencana ini, aku punya rencana ini. Tapi berapa kali kita merasakan di depan tuh gelap, kita nggak tahu ngelihat apa. Kalian ngerti nggak itu? Nah, segelap-gelapnya gelap yang kita harus lewati. Jangan pernah mandek, jangan pernah stop. Betul tidak? Supaya iya, jadi terang itu. Ayo cepat masuk yuk. Sampai itu. Vicky, ayo cepat. Oh, sama Pak Gembala. Masuk kamar sih. Jangan suami istri masuk kamar. Mas, stop. Jangan ganggu orang sini. Masuk sini. Kita nggak Mas, ini Pak, nurut Bapak. Ganggu orang. Pak, itu tempat rekaman. Masuk sini. Loh, ini masuk. Percaya. Sama dulu. Saya nggak lihat. Kalau nggak nurut gini nih. Sini lah sudah. Saya mau ke toilet dulu. Ya sudah, masuk jangan duduk. Ayo. Sudah kamu duduk di atas. Kalau gitu, Fani masuk. Pagi. Supaya susahan. Duduk sini aku sini deh. Nah, tuh lihat. Lanjut. Cik Dani sini ke duduk. Disuruh masuk. Ini kamu masuk. Ayo, coba. Duduk di lantai aja. Oke ya. Nah, muter lagi. Pandai. Anaknya telepon. Oh, ini masuk kamar itu bisa telepon. Oke ya. Lanjut. Firman-Mu itu terang bagi jalanku dan pelita bagi kakiku. Ya, jadi harus melangkah. Segelap apapun yang ada di depan kita, tetap jalan. Karena dengan pelita di jempol, kita ikat di kaki, ibu jari kaki, melangkah kita baru bisa melihat. Ngerti ya? Nah, ini firman yang luar biasa. Hidup ini penuh misteri, betul tidak? Ya toh, penuh misteri, kita nggak bisa tahu. Maka itu perlu ada pelita dan ada terang. Itulah firman yang kita harus hidupi. Berarti tanpa firman kita akan jadi bagaimana itu? Nggak tahu jalan. Nggak tahu jalan, tersandung-sandung. Maka itu perlu firman. Pak Gembala gimana Pak Gembala? Ada kursi. Langsung di akuarium. Lanjut ya. Nah, firman. Saya ingin meyakinkan setiap pribadi. Jangan mikir modal 2 tahun depan. Siap. Oh, Roni, bisa saya mati. jangan mikir modal. Ayo kita jujur. Bukan untuk sok rohani, bukan apa, bukan. Antara modal yang jelas penting untuk hidup kita.
Tapi kalau kita mau jujur antara modal dengan firman, bukan sok rohani ya. Saudara milih yang mana dulu? Kalau suruh milih, ya kalau kita maunya dua-dua, manusia kok. Ada modal, ada firman, ada firman, ada modal. Kalau suruh milih mana dulu? Firman. Iya dong. Manusiawi tidak apa-apa. Bagi masih kecil. Mau jujur. Oke, loh. Kenapa harus firman? Coba cek Yohanes 1 ayat 1. Nah, ini loh. Jangan mikir yang lain-lain dulu, walaupun modal itu perlu. Ya. Ada apa kalimat pertama? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, bukan duit, bukan pacar, bukan rumah, bukan mobil. Pada mulanya adalah firman. Maka itu penting sekali. Anak-anak muda yang ada di sini, yang juga di rumah, penting buat kalian. Firman. Karena firman itu terang dan pelita. Jangan lupa tadi dulu. Bukan uang yang bisa menerangi jalan kita ke depan, bukan. Pada mulanya adalah firman. Cari firman. Amin. Kekuatan yang luar biasa, firman. Firman. Untuk apa saja dalam hidup kita harus kita mulai dengan firman itu. Renungkan itu. Pagi-pagi bangun, walaupun ini harus bayar kredit hari ini misalnya gitu ya, bayar hutang, tetap cari firman dulu. Jangan pikir yang lain. Maka itu akan jadi kekuatan buat kita semua. Keluaran 33 ayat 15. Miliki hati seperti Musa. Miliki hati seperti Musa. Dia doanya begini, itu luar biasa. Ya. Padahal kalau dipikir Musa itu orang super jenius. Ya, cucu raja Mesir itu zaman itu, wah luar biasa. Di zaman itu saudara, hanya ada 2 negara yang sangat hebat. 1 Tiongkok, 2 itu Mesir. Maka itu peninggalan mereka bangunannya ada sampai hari ini. Di zaman itu loh. Lihat Yangtze, ya enggak, tembok besar itu hebat. Itu hampir sejaman dengan zaman piramid. Hebat sekali. Musa cucunya raja. Berarti Musa menguasai banyak ilmu kan? Menguasai arsitek, ilmu perang, ilmu politik. Ya enggak, bahasa-bahasa, wah macam-macam. Tapi toh dia ngomongnya begini, lihat, baca 1, 2, 3. Ulang serentak, 1, 2, 3. Lalu Musa berkata kepada Ya, ya terjemahnya beda nggak apa-apa ya. 1, 2, 3. Berkata Dalam Musa kepadanya, jika engkau sendiri Mana? Ulang. Keluaran 33 15. Saudara nyari apa? Jangan cari buku rekening. kupingnya pada kuping pangsit. Udah, keluaran 33 15. Dengar Apa kerja ini? sebelah soalnya tadi 15. 15. Oke, ini loh manusia. Satu uangan kecil aja bisa dengan 15, bisa dengan 11. Bukan saya nggak mau bela diri, nggak. Jadi saya pertama ngomong apa? 15. 15. Yang kedengaran 11 kata siswa kuping pangsit. Kasihan. Ulang 15. Indah lagi doa. 1, 2, 3. Kata Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Luar biasa. Orang sehebat Musa, bukan cuma pengalamannya, tapi kepandaiannya. Bisa ngomong, Papa, jangan suruh kami berangkat kalau Papa nggak memberitahu kami harus kemana. Bukan luar biasa. Lagi sekali kurang 6 hari kita akan meninggalkan tahun ini, dan tahun depan pasti penuh misteri. Betul?
maka itu miliki hati Musa. Berarti Musa lebih mengandalkan firman. Dan Tuhan itu, maka itu dia tidak mau melangkah kalau Tuhan tidak memilih. Amin. Amin. Ini luar biasa. Sampai di sini saya ingin memberikan gambaran kepada setiap kita. Ya, walaupun tidak semua kita punya anak, ada yang belum punya juga, tapi inilah gambarannya. Siapa pernah lihat ada seorang papa, seorang mama gandeng anak kecil? Tentunya bayangkan sebentar. Bisa nggak anak itu nakal? Bisa. Nakalnya karena apa paling sering? Oh, digandeng, ini gandeng ya. Jangan mikir nakal yang macam-macam. Gandeng. Ayo, nakalnya apa kira-kira? Lari ke depan biasanya. Oke, satu mau kabur, mau loncat. Lepasin. Set. Lepas tangan. Apa? Mau jalan sendiri. Mau jalan sendiri. Kita dibelikan es. Minta diberikan es. Apalagi? Capek. Capek. Ayo. Yang paling umum ini yang kita nggak pernah kita lupa. Tak digendong. Bukan digandeng kok ini. Oke, dengar ya. Yang paling sering kita melihat sesuatu, Minta. bukan minta. Mau. Kita mau ke situ. Mau lari menuju ke sesuatu, ke belok. Ini masalahnya. Renungkan. Siapa pernah melihat ada mama, papa, narik anaknya, karena anaknya bakar, tarik seret begitu. Pernah? Canda. Saya. Kenapa, Pak Gembala? Siapa pernah? Saya. Saya juga pernah. Iya, semua pernah. Saya enggak. Nah ini loh masalahnya. Yakinkan diri kita. Ya. Papa tidak pernah seret kita. Yes. Ini yang luar biasa. Iya, dia nggak pernah nyeret, dia nggak pernah maksa. Tapi dia sedih. Kalau kita milih jalan kita sendiri. Ada banyak risiko yang terjadi ketika papa gandeng kita dan kita belok atau lihat sesuatu dan kita ingin lari dari dia. Ingat, dia nggak pernah nyeret. Kita lihat Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Ada kata ini loh. Papa kita itu luar biasa. Tuhan ampuni kami. Biar Roh Kudus menolong kami untuk kami bertobat sungguh-sungguh. Yesaya 48 ayat 18. Kata pertama saja. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Stop dulu. Saya tahu arti kata sekiranya. Cumanya apa coba? Sekiranya tahu nggak? Artinya itu apa? Iya, artinya perasaan Tuhan. Maksa nggak? Maksa. Enggak. Ini papa kita itu hebatnya. Dia nggak maksa. Apalagi ngancam. Sekiranya. Apa cumanya? Ya, 48 ayat 18. Kalau saja. Enggak cumanya. Cindel. Oke? Berarti jadi ini loh, papa nggak pernah maksa. Hal kedua, kalau kita berontak dengan pimpinan, rugi kita apa? Saya cepat mikir, rugi kita apa? Ya, salah jalan, betul. Bukan itu. Kerugian kita apa? Mendapatkan berkat dari dia. Enggak dapat berkat dari dia. Coba naik. Enggak ada mesetra. Enggak. Rugi waktu. Rugi waktu. Iya. Sekiranya kalau sama. Pakai apa cumanya? Sekiranya? Di sini cingin. Sekiranya kalau. Sekian juga ya. Sini, masuk ke dalam. Jangan mau ke toilet. Baca enggak? Ayo. Loh, jadi situ saya.
Berarti ya rugi waktu, saudara. Karena kita nggak mau nurut. Yang berikut, rugi apa lagi? Bahaya nggak? Rugi tenaga. Rugi tenaga. Dan ada bahaya loh, yang kita nggak tahu. Ayo bayangkan. Anak kecil, tahu nggak arti bahaya? Enggak. Pokoknya lihat yang bagus, yang merah-merah, yang apa istilah begitu ya. Iya. Nggak peduli, dia nggak peduli. Rontak. Ambil keputusan ini untuk masuk tahun yang datang. Lebih baik kita tetap ada di genggaman tangan Tuhan. Amin. Biar dia gandeng kita. Ya, betul nggak? Itu. Amin. Masih ingat kitab Mazmur pasal 23? Sekalipun aku berjalan di lembah kematian, aku tidak takut bahaya. Karena apa gandeng kita? Nggak usah takut. Kalau tahu ada bahaya, selama ada Papa. Semua kita pasti ngerti contoh ini. Ketika anak-anak itu kita gandeng, atau kita waktu masih kecil, Papa gandeng kita. Itu luar biasa. Walaupun ada bahaya, selama kita tahu Papa gandeng kita, Ya. aman. Maka itu ikuti jalan dia. Jangan Papa ngikuti jalan kita sendiri. Yesaya 41 ayat 10. Ini loh Papa kita. Yesaya 41 ayat 10. Ya, ada beberapa hal di ayat ini biar jadi modal untuk kita masuk tahun yang akan datang ini. Kalimat pertama apa? Menarik sekali. Janganlah takut. Nah, janganlah takut. Berarti kita sedang takut. 41 ayat 10. Ya. Janganlah takut, Papa berkata. Berarti kita sudah takut. Maaf ya, sekaya-kayanya orang kaya, bisnismen suksesnya luar biasa. Berani nggak mereka mengentengkan tahun yang akan datang? Enggak. Enggak. Ya apalagi zaman seperti ini, luar biasa keadaannya menakutkan sekali. Apalagi yang tinggal di Taiwan, ancaman dari Tiongkok nggak habis-habis. Apalagi tahun berapa ya? 2 tahun lalu. Wah, ketika ada perang sampai warga-warga di Indonesia, wah bingung bagaimana itu. Iya. Iya, nanti dingin loh kamu. Ada kursi. Oke ya, ancaman. Wah, ada banyak hal yang kita nggak tahu. Tapi ini loh jaminan. Janganlah takut. Walaupun ada bahaya. Kenapa nggak perlu takut? Karena ayo baca. Janganlah takut. Nah, sebab Papa menyertai kita. Jaminannya kuat? Belum tentu. Tadi saya beri contoh bisa lepas kok kita. Belum betul nggak? Belum tentu. Loh ya atau tidak mikir itu loh. Maka itu jangan kita percaya. Kenapa tadi? Ada Handphone saya di pantatnya Fani kan. ya. Jadi memang Papa yang berkata janganlah takut sebab aku menyertai kamu. Tapi masalahnya di kita. Kenapa? Takut. Apa? Takut. Bukan takut, dablek. Kalau takut aja enak, dableknya kita ini loh. Betul? Maunya sendiri. Contoh. Siapa suka lagu? Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Pret. Loh, kenapa saya bilang pret? Masalahnya di kita. Betul? Nyanyilah sampai sariawan semua kita lagu itu. Tapi kalau nggak nurut,
Betul? Dia tetap mau mimpin kita. Dia papa yang baik. Tapi masalahnya di kita, saudara. Nurut atau tidak? Renungkan ini. Jadi ada apapun dalam hidup kita, setidak enak apapun, jangan pernah salahkan Tuhan. Periksa hidupnya. Ketiga, janganlah takut, sebab aku menyertai kamu. Belum selesai, terus. Jangan lebih baik. Nah, sebab aku ini Tuhanmu. Aku pelan-pelan dulu, belum selesai. Bisa pulang aja pagi. Terus tertua. Hebat ini. Jangan bimbang. Sebagai manusia, sering nggak kita ini bimbang? Penyebab kita bimbang terhadap Bapa di surga itu cuma satu. Bukan kurang lama berdoa, bukan kurang banyak berdoa, bukan kurang hafal ayat Alkitab, bukan karena kurang memberi persembahan banyak, tidak. Kita belum kenal Dia. Kalau kita bisa kenal Dia, yakin nggak ada kebimbangan. Betul tidak? Maka itu gunakan setiap waktu yang ada untuk kita kenal Papa kita. Pasti nggak akan bimbang. Contoh kecil tapi ini besar dampaknya. Ya, yang punya langganan dokter. Perhatikan. Apa bedanya pasien datang ke dokter yang sudah dikenal dan dokter yang baru dia kenal? Bedanya di mana? Yang kenal dia tahu apa penyakitnya, yang nggak kenal nggak tahu penyakitnya dia, historinya dia, sejarah. Oke, itu betul. Tapi bukan itu yang saya maksud. Nggak khawatir. Ya. Saudara, secara psikologis ya, psikologis. Pasien yang datang menghadap dokter yang sudah kenal, itu kira-kira hampir 70% dia sudah sembuh. Itu luar biasa. Ngerti nggak coba? Iya. Belum ngomong apa-apa tentang keluarnya, juga dokter belum mendiagnosa. Tapi begitu ketemu dokter yang dia kenal, langsung lu lihat atau tidak? Nah, seharusnya seperti itu kita dengan Papa di surga. Nggak usah bimbang. Kita kenal Dia, Papa yang baik. Maka itu kalau masih ada di antara kita dikit-dikit takut, aduh jangan-jangan, aduh nanti bagaimana? Itu menghina Tuhan, Ustaz. Betul lah, kita menghina Tuhan dalam hidup ini. Yang berikut, belum selesai. Ayo, 1, 2, 3. Aku akan meneguhkan. Nah, stop dulu. Satu. Aku akan meneguhkan engkau. Apa kata lain meneguhkan? Menguatkan, memantapkan kamu, membuat kamu kokoh, nggak gampang goyah. Apalagi menopang, jamin. Oh, terima kasih Pak. Siapa yang bicara ini? Tuhan, bukan tetangga kita. Ngerti maksudnya? Aku akan meneguhkan kau. Terus bahkan, ada kata bahkan ini luar biasa. Bahkan apa? Akan menolong. Belum selesai. Terus? Nah, ini yang kita pelajari. Masih ingat tadi saya katakan? Bayangkan ada seorang mama atau seorang papa lagi gandeng anak kecil. Aku memegang apa? Apa? Memegang engkau dengan tangan kananku kebenaranku. Saudara, ini cuma pengertian aja. Beda toh dipegang dengan tangan kiri dan dipegang dengan tangan kanan. Betul? Mana lebih mantap? Nah, itu Bapak bicara. Kenapa? Oh. Jadi ini loh Papa kita seperti itu. Maaf saya ngomong terlalu, bahkan keterlaluan. Kalau ada nih, saya mau datang.
Kalau ada di antara kita masih meragukan Tuhan yang sehebat itu. Betul tidak? Keterlaluan kita kalau sampai kita meragukan Tuhan yang sehebat itu. Ulang-ulang firman. Sudah selesai atau masih ada lagi? Yang membawa kemana? Nah, aku memegang engkau dengan tangan kanan kebenarku yang membawa kita kepada kemenangan. Ih, luar biasa. Ya udah, nggak usah takut lagi. Nanti kita berjalan. Maka yang penting tadi nurut. Jangan berontak. Yesaya 53 ayat 6. Ini loh seringkali kita bandelnya di sini. Yesaya 53 ayat 6. Seringkali kita bandelnya di sini. Kita selain sesat. Ya, kalimat pertama saja. Yang bagian B nggak usah kita baca. 1, 2, 3. Kita sekalian sesat seperti domba. Ya, mengambil masing-masing Nah, ini definisi dosa bukan berzina, bukan mencuri, bukan membunuh, dendam, iri hati, dan sebagainya. Definisi dosa itu ketika kita seperti domba memilih jalan kita sendiri. Masih ingat tadi kita ilustrasinya anak yang digandeng mamanya atau papanya bisa apa tadi? Ayo lepas karena melihat sesuatu. Nah itu jalan kita. Ini intermezzo saja. Kenapa Papa nggak bilang kita seperti kucing? Ayo coba mikir kenapa seperti itu? Ayo. Sebab domba itu goblok. Ya. Bedanya apa? Kenapa? Seperti kamu seperti kucing. kucing manja. Bukan manja kucing ini. Kucing itu gesitnya pintar. Kucing itu nggak pernah tersesat. Oh. Betul nggak? Tahu di mana? Kenapa? Karena kucing nggak terkenal waktu itu. Bukan nggak terkenal gimana? Iya, kalau Tuhan gambarkan kita seperti kucing, kita nggak perlu gembala. Benar. Betul sekali. Betul ya? Nah, ini loh saudara, jangan tersinggung. Sudah goblok. Goblok. Apa betul apa gembala? Ya goblok, goblok. Oh. Black. Jadi dosa karena kita mengambil jalan kita sendiri. Lagi sekali, Musa. Kenapa sampai doa seperti itu? Tuhan, jangan suruh kami pergi berangkat dari sini. Ya, itu gelasnya Papa kok nak? Yang tadi yang putih itu, apa namanya? Oh ya, ada ya. Teh panas belakang itu. Buang dulu. Bukan ya, teh, ada teh. Dalam teko panas. Oke ya, jadi jangan kita maunya sendiri, berontak. Jangan. Lebih baik kita mengikuti yang Tuhan mau. Amin. Percaya nggak kalau sampai hidup kita seperti itu aman, tahun depan itu pasti aman. Walaupun ada banyak bahaya, banyak apa saja. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya? Yang di sini maupun yang di rumah, coba tanya sesuatu. Nanti kita akan selesaikan. Ada? Jelas? Ayo, tanya, ayo. Ayo, kita diskusi. Bacakan tadi ada. Kalau belum ada mungkin sekedar Oh, sini dong. untuk mewakili. Iya, sini. Saya minum dulu. Ayo. Ini Pak Gembala belum kenal. Nanti di rumah ini Gembala paling hebat setahun. Enggak jadi. Sudah cepetan nih. Ih, anak kecil aja mogok. Pak, masih digandeng dulu, Pak. Ya itu tadi. Gandeng dulu. Aku mana? Ayo. Shalom. Nama saya sudah tahu kan. Ya jadi mungkin. Yang kencang karena masuk situ. Ya. Sosok body kan dulu.
Sekedar untuk mewakili aja kan. Bagaimana cara kita mengetahui petunjuk Tuhan? Kita tahu itu suara Tuhan. Oke. Ya, karena ada begitu banyak distraction. Ya. Ada begitu banyak seperti tadi anak-anak, ada begitu banyak yang berwarna. Kalau kita Menarik, nggak ya. tahu ini berwarna, beracun atau bermanfaat gitu Pak. Ya. Oke. Tetap di sini. Oh, kembali. Sini. Lebih enak. Di situ, ada kursi belakang. Pertanyaan bagus. Bagaimana kita bisa tahu? Saya beri ilustrasi dulu. Di tengah keramaian, orang ramai. Tiba-tiba ada orang panggil saudara. Renungkan. Kalau saudara kenal orang itu, berarti kenal suaranya. Nah, perlu nggak cari siapa ya? Siapa ya? Enggak. Pak Gembala, ini yang pertama. Kalau sampai kita bimbang ragu, ini contoh tetanggaku ya atau siapa ya? Atau pacarku, berarti saudara belum kenal dia. Loh, iya, kalau wewe tahu kita. Bawa apa dia? Ini ilustrasi langsung loh ya. Bahkan belum bersuara. Apa? Bahkan belum bersuara, suara motornya kita udah apa? Ya, Becky. Kalau yang impersonate gimana? Yang meniru. Nah, semeniru orang suara orangnya kalau kenal kita tahu. Pasti ada. Aksennya beda. Maka itu kenapa Yohanes 10 ayat 27 28 Yesus berkata, domba-dombaku mengenal suaraku. Jadi kalau sampai aku kok bingung ya, kayak dia kayak bukan, berarti belum kenal. Ayo kita kenal. Maaf, saya nggak pernah meragukan suara Papa saya. Dia bicara apa saja. Oh ya, Suha tolong ingatkan lo, yang anak minggu itu dia belum balas. Dia minat teleponnya Lili ya. Yang minggu yang Papi cerita ada bicara terus juga tahu mamanya, nomor temannya. Iya, minta. Nanti aku tanya yang ini. Oke. Soalnya tinggal dekat. Dan itu contoh minggu kemarin. Ya. Masuk Cilili ya. anaknya. Saya kan nggak kenal siapa ini Iya. orang. Begitu saya buka pintu gereja langsung masuk terus bilang anak itu. Nggak kenal. Jadi V, walaupun nyaru istilah Jawa atau nyamar atau iya atau bukan, kalau kita kenal suara itu kita nggak akan ragu. Nomor 2 tadi, domba-dombaku mendengar suaraku, mengenal suaraku. Maka itu saudara, bergaulah karib dengan Yesus. Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Jadi kalau ada di antara kita yang diwakili Pak Gembala menanyakan bagaimana cara membedakan, gitu ya. Ini bagian pertama tuh. Udah? Mazmur 25 14. Kok nggak masuk? Weh, di mana kamu weh? Oh, parkir. Sambil dengar ya di situ. Udah? 1, 2, 3. Terus? Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Luar biasa, saya tuh kagum pada ayat ini. Tuhan bergaul karib. Stop dulu. Tuhan ngajak, maaf. Dalam konsep ini, siapa yang ngajak siapa bergaul di antara kita dengan Bapa di surga? Tuhan kan. Nah, apa yang ngajak kita bergaul? Ini luar biasa. Kalau saya pakai istilah anak muda, siapa yang kangen siapa? Bukan. Ngerti nggak? Jawab dong, siapa yang kangen siapa? Apa yang kangen kita loh? Luar biasa. Jadi walaupun kita nggak kangen dia, misalnya, dia tetap berkata, aku kangen kamu. I miss you. Sampai gitu. Apa itu? Kenapa ya? Wise, untuk ngomong urusan kuat. Dengar ya.
Dan ada kata karib. Kalau cuma diajak bergaul saja, buat saya sudah lebih dari cukup. Ayo masuk, Ibu Pendeta, silakan. Sama Bapak Pendeta. Jadi tadi waktu kami pulang masih ada yang beli lagi enggak? Baik. Ini penjual martabak yang terkenal di Taipei. Nah, ini menjual martabak. Baunya mentega. Zaman Yesus tuh. Sudah sana aja. Sorry. Lanjut. Kesempit kaki Enggak. sampai. Senang muntah-muntah. Duduk di bawah kaki, papi gue. Agak sini, Lanjut. Jadi Papa nggak sekedar mengajak kita bergaul, karib. Sungguhnya apa? Ada beda nggak? Coba ya lihat. Ada bahasa Jawa nggak Indah? Coba buka. Ya ampun. Coba, mana? Bahasa mana dong? Boleh bahasa Manado juga boleh. Ayo. Manado banyak loh. Tong Sehat, Tong Bulu, Tong Dano, bahasanya beda-beda. Ayo mana? Sungguhnya apa? Pani, akrab. Ya. Luar biasa. 32. Kenapa? Mazmur 2 tuh. 25 ayat 14. Mazmur 25 14. Apa ya? Sungguhnya apa? Iya, hebat sekali Tuhan kita. Pasang menerima sang Intim ya, yang telah intim. engkau uangkan di enggak ngerti. Mana bahasa Jawa sih? Ini ada bahasa Jawa. Bahasa Jawanya. Coba tak bacanya. Iki, Pasrawungani. Cingmi Nah, itu di pasrawung. sini timbi. Jadi serawungan Pasrawungane sang Yehuwa kang celak iku karo wong kang padha wedi marang panjenengane. Sarto iku padha diparingi syukur bab prajanjian. Saudara saya, ada 3 kata penting dalam bahasa Jawa. Serawungan. Bergaul. Bukan. Serawung. Nah itu. Serawung. Serawung bahasa Jawa itu gembel. Iya, bergaul akrab. Iya, jadi bukan ini apa serawungnya. Yang kedua celak. Itu dekat. Celak. Yang ketiga mana tadi? Diparingi sumurup, ya, diberi pembukaan rahasia-rahasia yang luar biasa. Itu diparingi semurup. Lanjut kita ya. Ini Papa kita di surga. Hebat sekali. Ini yang pertama ya. Kalau saudara dan saya kenal dia, nggak perlu lihat wajahnya. Dia tadi panggil W, tadi pas kamu teriak, oke, itu kamu W. Saya kenal suara. Serius? Iya. Kamu udah ingat. Kita semua. Iya, Mas. Bapak tolak kendaraan. Oke, yang kedua. Firman Tuhan, suara Tuhan tidak pernah bertentangan dengan Alkitab. Misalnya gini, suatu hari ada di antara kita disakiti orang. Jadi berdoa, Tuhan bagaimana Tuhan? Aduh, aku nggak terima kok begini. Terus ada suara, tembak dia. Jadi suara tuh. Nah, loh, berarti itu suara siapa? Iblis. Nah, untuk konsep ini makin dalam saudara kenal Alkitab, makin gampang mendengar suara Tuhan. Amin. Kalau saudara hanya di permukaan saja kenal firman, maaf, ya sedangkal itu saudara akan kenal suaranya. Yes. Setuju. Setuju ya? Maka itu tadi saya katakan antara modal dengan firman ini letaknya. Kita jauh lebih perlu firman dalam hidup ini. Kenali dia lewat Alkitab. Ya, bukan dibaca. Tuhan nggak minta kita membaca tapi merenungkan. Ulang, terus renungkan. Nah, merenung dalam bahasa Ibraninya itu memamabiat. Ya. Bahasa Inggrisnya ruminate. Nggak tahu cunggunya apa itu. Ruminate itu sudah makan, ditelan, dikeluarkan lagi, dikunyah lagi, ditelan, keluarkan lagi. Think deeply. Wih, luar biasa. Itu firman. Kalau firman itu kita renungkan, dia jadi hidup. Kenapa? Pak Kembali? Meditate. Ya, lihat cunggunya nanti.
Nah, itu yang Papa mau dalam hidup kita. Jelas Pak Gembala pertanyaannya? Jelas. Apalagi, ayo ada yang masih. Tadi ada yang mau komen di Zoom, Instagram, Facebook. Terry ini mau nanya ini. Ayo. Februari lalu dia di mobil sering nanya saya. Saya nanya papi. Jelas ya? Ada yang mau? Saya beri kesempatan lagi. Ada yang mau tanya? Vicky mikir apa? Kan Yudas bergaul karib dengan Tuhan. Ya. Terus? Ini penting. Betul, saya tahu. Terus? Oh ya, itu maksudnya. Yudas memang tidak pernah lepas dari Tuhan Yesus. Full. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nggak pernah lepas. Terima kasih Vic kamu tanya ini. Tapi Yudas nggak bergaul. Maka itu dia nggak kenal. Iya. Ngerti ya? Orang rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin pelayanan, rajin baca Alkitab. Anggap aja kayak Yudas. Nggak kenal. Nah, itu sampai dia berani jual gurunya. Kenapa dia jual guru? Kenapa dia pengkhianat ini? Dia mata duitan. Uang nomor 1 buat Yudas. Modal. Terima kasih. Ini Vicky luar biasa. Bisa belajar. Oke ya, saya teruskan. Berapa murid Tuhan Yesus waktu itu? 12. Yang bengkok berapa? 3. Siapa saja? Thomas, Yudas. Dengar ya pertanyaan ini. Ini yang saya dulu pernah mikir. Kenapa yang 9 bisa lurus, yang 3 kok bisa lain? Pertanyaannya, apakah khotbah Tuhan Yesus untuk yang 9 dan yang 3 beda? Enggak. Nah, aneh ya. Dengar khotbah yang sama dari guru yang sama, ternyata yang dengar bisa lain. Itu tergantung motivasi. Menyedihkan kita. Jadi secara satu hal ya, kita bersyukur ada Petrus, ada Yudas, ada Thomas. Supaya kita nggak seperti mereka. Dengar khotbah yang sama loh. Apalagi sekolahnya dari Yesus pernah libur nggak? Enggak loh. Hari Sabat aja masuk sampai dimarahi ada di Taurat. Kamu nggak menghormati hari Sabat. Bayangkan hal berikut. Pernah nggak ini ilustrasi sekolah saja? Anak-anak, hari ini saya sakit kepala nggak ngajar. Aku minta Nikodemus ngajar kamu. Yesus pernah ganti guru? Enggak. Ada lagi namanya. Ada yang datang. Ya, jadi Vicky, pertanyaanmu nolong kita semua. Sekalipun sehari-hari sekian tahun Yudas bersama Yesus, ternyata nggak bergaul. Dengar khotbah tiap hari Yesus ngajar, ternyata hatinya masih bisa bengkok. Maka itu bukan jaminan kita rajin dengar khotbah. Nyatet terus. Jelas? Nah kan bagus kalau ada yang bertanya, kita jadi lebih kaya. Kenapa, Vin? Ada sesuatu. Kenapa? Ayo masuk. Siapa? Teman Evan. Oh, mana? Belum masuk. Oh, belum. Oke, ada lagi? Ayo, nggak apa-apa. Kalau ada yang tanya, jadi kita lebih bisa ngerti. Jadi masuk tahun yang akan datang, kurang 6 hari lagi ini, ya kita sungguh-sungguh mengarahkan hati kita kepada Dia. Kenapa, Wan? Oke. Ya. Kenapa kuat? Mau kuat nggak? Aku jemput dulu. Ah, di mana? Saya di depan. Sorry maaf. Permisi. Keren ya, Tuhan kita itu sabarnya luar biasa. Hingga Dia nggak pernah memaksa. Untuk itu kita harus hati-hati untuk hidup dengan kebenaran ini.
Sekarang begini, kalau si Yudas sudah siang malam ikut Tuhan Yesus, dengar dia firman-Nya, ikut dia kemana-mana. Ayo masuk sebentar, sebentar. Ayo ini. Masuk nih. Bawa anak kecil ke sana ke kamar. Mau ke toilet nggak? Ayo. Kursinya nggak bisa masuk. Kita apa berat benar? Bawa keluar, Vic. Bawa keluar, Vic. Supaya mereka bisa masuk. Vic, kamu kursi, bawa keluar sini. Kalau duduk bawah aja dah kau sini. Boleh duduk situ. Iya. Udah? Nggak ada lagi yang datang? Nggak ada. Suaminya. Oh, suami. Oh my god. Duduk aja, nggak apa-apa. Mau diangkat coba. Ya, lanjut nih. Kalau Yudas dibilang sudah siang malam bersama dengan Yesus, dengar khotbahnya, siang malam ikut Tuhan Yesus, dibilang dia nggak bergaul akrab dengan Yesus. Bagaimana caranya bergaul akrab dengan Yesus lebih daripada Yudas itu? Kita ke gereja tiap hari dengan firman, layanan. Jadi bagaimana yang dimaksudkan dengan bergaul dengan Tuhan? Oke. Siapa yang setuju kalimat ini? Orang yang rajin pelayanan, kalau karena hobi, karena orang itu nggak butuh Tuhan, hobinya pelayanan. Iya. Ono dah. Hobi pelayanan. Pelayanan enggak. Banyak. Baru tahu nih pakai gembala. Ada orang yang hobinya pelayanan. Ada. Oke. Bukan, pelayanan itu ada motif. Ya oke, itu saya dulu hobi pokoknya. Oke. Ada nggak orang nggak perlu urapan, nggak perlu hidup benar, tapi kalau dia pintar ngomong, bisa menguasai panggung, dia bisa lebih hebat daripada batuan separuh. Ono. Ada, banyak lagi. Ada juga orang yang selalu ingin tampil. Selalu ingin tampil. Karena dia suka tampil, maka itu dia bisa membawa dirinya untuk selalu ada di depan bisa. Nah, lalu jawab pertanyaannya, jadi apa dong bergaul dengan Tuhan itu? Cuma satu. Dari waktu ke waktu, keserupaan, kemiripan dengan Yesus ada nggak di hidup orang itu? Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau orang itu menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Nah itu yang kita harus mikir. Jadi sehari-hari bersama Yesus belum tentu bergaul. Karena dia cuma ingin dompleng saja. Karena apa yang katakan Bu Lili tadi itu betul, kita harus hati-hati dalam hidup. Nah, agak sulit kita untuk bisa menerima fakta ini. Waktu yang akan jadi penentunya orang itu. Ngerti nggak maksudnya? Waktu. Apa bahasa Inggrisnya? Time will tell. Ya, time will tell. Waktu. Itu. Jadi hati-hati loh. Yang Lili katakan ini betul. Bisa. Dan contohnya Yudas tadi, Petrus tadi, ada motivasi yang lain. Maka itu hari ini kita ambil keputusan. Arti bergaul karib. Kita lebih memerlukan Yesus di atas segala-galanya. Amin. Maka itu ini yang bahaya. Di samping hobi pelayanan, tapi ini celaka. Hidup melayani untuk hidup, bukan hidup untuk melayani. Nah ini bisa jatuh karena tujuan pelayanannya, maaf dalam istilah, untuk dapat amplop, dapat duit. Itu pasti akan nanti.
Ayo mulai hari ini kita jaga diri kita semua ya. Tinggal 6 hari ini jangan keluar dari gandengan tangan kanan. Ikuti. Pak Gembala silakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ada pertanyaan di Zoom. Apa? Oh, ada pertanyaan. Ini nggak baca. Oh iya. Apa? Baca. Apa? Bacakan Filipus kelaman. Filipus. Apa yang bisa kita rasakan jika kita sudah berjalan sesuai jalannya? Yaitu keserupaan kita dengan Yesus makin kelihatan. Jangan dinilai dari pelayanan. Berapa kali saya berkata istilahnya mimbar, tahu mimbar ya panggung, ya tempat pelayanan, itu sangat panggung sandiwara. Betul. Maka itu jangan menilai hamba Tuhan waktu dia pelayanan, jangan. Nilai dalam hidup sehari-hari. Jadi waktu yang akan membuktikan orang ini benar motivasinya atau tidak. Maka itu ketika 3,5 tahun ketahuan Petrus siapa, Yudas siapa, Thomas siapa. Jelas? Ada lagi Filipus? Enggak ada. Yang di Zoom, yang di Instagram, Facebook? Enggak ada. Pak Gembala maju.